Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal ujian tengah semester Statistika Industri 2 tahun ajaran 2024-2025. Untuk soal pertama, suatu sumber mengklaim bahwa Occupational Safety and Health Act atau OSHA sejenis aturan K3 efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja. Data hasil yang dilakukan oleh sumber tersebut yang ditunjukkan dalam bentuk lost time accident atau rata-rata man hours yang hilang per bulan dalam periode 1 tahun akibat kecelakaan kerja sebelum dan sesudah OSHA diterapkan dapat dilihat pada tabel 1. Pada level signifikansi alfa sama dengan 5%, A. Apakah data tersebut memberikan cukup bukti bahwa OSHA efektif dalam mengurangi lost time accident? B. Tentukan selang kepercayaan lost time accident sebelum OSHA dan setelah OSHA. C. Tentukan selang kepercayaan untuk perbedaan lost time accident sebelum OSHA dan setelah OSHA. Berdasarkan narasi soal di atas, dapat kita identifikasi bahwa untuk soal nomor 1A, uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis untuk pair observation, yang mana kita memberikan perilaku yang sama pada dua sampel yang berbeda. Untuk parameter yang digunakan untuk menjawab soal-soal pada soal nomor 1 ini ada hipotesisnya, yang mana hipotesis H0-nya itu mu D. Mu D itu sama dengan mu A dikurang mu B, yaitu sama dengan 0, dan H1-nya itu mu D tidak sama dengan 0. Kemudian diketahui di soal alfa sama dengan 0,05, sehingga confidence interval yang kita gunakan atau selang kepercayaannya yaitu sebesar 0,95 dengan N atau jumlah data sebanyak 12 dan derajat kebebasannya yaitu N kurang 1 yaitu 11. Untuk melakukan uji hipotesisnya di- diberikan daerah kritis yaitu tolak H0 jika T kecil dari min T alfa per 2 atau T besar dari T alfa per 2. Untuk mencari nilai T hitung yaitu dapat dilihat pada rumus T sama dengan D bar dikurang D0 per eh, SD per akar N. Yang mana untuk D bar sendiri ini adalah selisih dari data sebelum diterapkannya OSHA dan setelah diterapkannya OSHA kemudian dicari rata-ratanya. Dikurangi D0, D0 berdasarkan hipotesis yang kita rumuskan pada di awal yaitu nilainya sama dengan 0 dibagi SD. Untuk SD-nya itu dicari em, sehingga didapatkan nilainya sebesar 3,64 dibagi akar N akar dari 12 sehingga didapatkan T hitungnya itu sebesar 3,01. Selanjutnya untuk T tabel kita menggunakan T alfa per 2 karena pada hipotesis kita menggunakan hipotesis sama dengan dan tidak sama dengan sehingga termasuk dalam two tail. Untuk T alfa per 2-nya sendiri yaitu alfa per 2 itu sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasannya itu sebesar 11 sehingga didapatkan nilai T tabelnya itu sebesar 2,201. Berdasarkan hasil yang kita didapatkan nilai T besar dari T alfa per 2 sehingga tolak H0 dan dapat disimpulkan cukup bukti untuk menyatakan bahwa OSHA efektif dalam mengurangi lost time accident. Untuk soal nomor B, untuk menghitung selang kepercayaan sebelum OSHA dan selang kepercayaan setelah OSHA, kita menggunakan rumus selang kepercayaan yang mana variannya tidak diketahui. Kemudian kita hitung untuk batas bawah dan batas atasnya berdasarkan rumus berikut, sehingga didapatkan untuk selang kepercayaan sebelum OSHA yaitu berada di antara 41,07 sampai dengan 60,93, dan selang kepercayaan setelah OSHA itu berada di antara 39,13 sampai dengan 56,54. Selanjutnya untuk pertanyaan 1C, kita menghitung selang kepercayaan perbedaan lost time sebelum dan sesudah diterapkannya OSHA, maka kita menggunakan selang kepercayaan dari pair observation atau untuk menghitung estimasi dari pair observation itu sendiri. Kemudian masukkan parameter sebelumnya ke dalam rumus ini sehingga didapatkan nilai selang kepercayaan untuk perbedaan lost time sebelum dan sesudah OSHA yaitu berada di antara 0,85 sampai 5,48. Pertanyaan kedua yaitu, Kepala Bagian Pengadaan sebuah perusahaan menduga bahwa lebih dari 10% pemasok bahan baku mereka mengirimkan material yang melebihi syarat kandungan air yang mereka syaratkan. Untuk membuktikan dugaannya, Kepala Bagian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 20 pemasok yang dipilih secara acak dan diperoleh hasil 4 diantaranya mengirimkan material yang melebihi syarat kandungan air.
Dengan menggunakan level signifikansi sebesar 5%, uji apakah klaim tersebut benar. Untuk jawabannya, diketahui bahwa alfa yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dengan panel merupakan proporsi dari dugaan kepala bidang sebesar 10% atau 0,1. Dengan N total dari yang diobservasi sebanyak 20 dengan yang didapat adalah X banding 4. Sehingga kita rumuskan hipotesis H0 P sama dengan panel. Sedangkan H1-nya P besar dari panel. Karena ini menggunakan karena hal satunya adalah P besar dari panel sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan uji hipotesis satu arah sehingga daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika P value kurang dari alfa. Karena hal satunya P besar dari panel maka kita gunakan formula untuk mencari nilai P value adalah P X besar besar dari X ketika P sama dengan panel. Sehingga kita masukkan X dan P-nya sehingga didapat rumus P-nya nilai binomial kumulatif binomial dari eh, X sama dengan 4, N sama dengan 20 dan probabilitas 0,1 sehingga didapat nilai p-value sebesar 0,9568 sehingga diperoleh keputusan adalah gagal tolak karena H0 eh, gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari alfa 0,9568 besar dari 0,05. Kesimpulan yang didapat adalah tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa lebih dari 10% pemasok mengirimkan material yang melebihi syarat kandungan air, sehingga dugaan dari kepala bidang terbukti salah. Pertanyaan ketiga, sebuah perusahaan memiliki dua pemasok untuk salah satu bahan baku utama dari produk yang dihasilkan. Manajer produksi perusahaan tersebut menduga bahwa mutu bahan baku yang dipasok oleh antar kedua pemasok tersebut tidak sama. Untuk itu, ia melakukan penelitian dengan mengambil secara acak sampel dari beberapa kali bahan baku tersebut dikirim dan mengukur karakteristik mutu utama dari bahan baku yang paling mempengaruhi mutu akhir, yaitu kekerasan. Sehingga didapat tabel dari kekerasan bahan baku antar dua pemasok. Pertanyaan A. Berikan jawaban atas pertanyaan manajer produksi tersebut. Gunakan alfa sebesar 5%. Sehingga kita perlu melakukan uji hipotesis semian ganda untuk menguji apakah kedua bahan baku tersebut sama atau tidak sesuai dengan dugaan dari manajer. Namun sebelum masuk ke hipotesis semian ganda, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apakah variansi kedua data tersebut sama atau beda. Sehingga kita perlu melakukan uji kedua variansi terlebih dahulu. Menggunakan parameter sesuai data yang diperoleh, dirumuskan hipotesis awal yaitu kedua variansi sama, sedangkan hipotesis satunya atau hipotesis alternatif kedua variansi tidak sama atau berbeda. Sehingga uji ini merupakan uji hipotesis dua arah karena hipotesis satunya menggunakan tanda tidak sama dengan. Sehingga untuk wilayah kritis adalah tolak H0 jika F hitung besar dari F alfa per 2 atau F hitung kecil dari F1 kurang alfa per 2. Menggunakan rumus F hitung, variansi A per variansi B diperoleh nilai F hitung adalah 1,908. Sehingga keputusan adalah tolak H0. Sehingga didapat kesimpulan adalah dengan tingkat kepercayaan 95% tersebut, cukup bukti untuk menyatakan bahwa variansi kedua populasi berbeda atau variansi kedua populasi tidak sama. Sehingga kita dapat lanjut ke hipotesis Mangana untuk menguji apakah mutu kedua bahan baku tersebut sama atau tidak. Berdasarkan hasil hipotesis variansi sebelumnya, lalu kita gunakan hipotesis semian ganda variansi tidak sama dan variansi tidak diketahui. Menggunakan nilai parameter yang sama seperti sebelumnya, dirumuskan hipotesis awal yaitu H1 mu1 sama dengan mu2 atau kedua data tersebut sama. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah kedua data tersebut berbeda. Karena H1-nya juga menggunakan tanda tidak sama dengan sehingga wilayah kritisnya sesuai dengan uji hipotesis dua arah yaitu adalah tolak H0 jika T hitung besar dari T alfa per 2 atau T hitung kecil dari minus T alfa per 2. Menggunakan rumus tersebut didapat adalah T hitungnya minus 2,1628. Sehingga didapat keputusan adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah tidak cukup bukti bahwa mutu kedua bahan baku yang dipasok kedua pemasok tersebut tidak sama.
maka dapat dikatakan bahwa dugaan manajer produksi tersebut terbukti salah. Untuk soal B, jika syarat mutu untuk kekerasan ditetapkan sebesar 21 pound per inch kuadrat, apakah kedua pemasok memenuhi persyaratan? Gunakan alfa sebesar 5%. Uji Untuk menjawab soal tersebut, kita harus melakukan uji hipotesis mean populasi untuk kedua pemasok A dan pemasok B. Untuk pemasok A, menggunakan parameter sesuai data yang diperoleh, kita rumuskan hipotesis awalnya yaitu H0 mu sama dengan 21. Sedangkan hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya, mu kecil dari 21. Kenapa kita menggunakan kecil dari 21? Karena sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan adalah sebesar 21. Sehingga jika hipotesis alternatif ini yang diterima, maka terbukti bahwa pemasok bahan baku tersebut tidak memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Untuk wilayah kritis yang didapat menggunakan uji hipotesis satu arah, yaitu tolak H0 jika T hitung kecil dari minus T alfa. Diperoleh T hitungnya adalah minus 1,1681, sedangkan minus T alfa adalah minus 1,8, yang mana artinya bahwa T hitung besar dari minus T alfa. Sehingga keputusan yang diperoleh adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah tidak cukup bukti bahwa rata-rata mutu bahan baku yang dipasok pemasok A kecil dari 21 atau gagal tolak atau tolak H1. Maka pemasok A memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Untuk pemasok B, sama seperti sebelumnya, rumusan H0-nya adalah mu sama dengan rata-rata sama dengan 21, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kecil dari 21. Dengan wilayah kritis, tolak H0 jika T hitung kecil dari minus T alfa. Sehingga didapat T hitung adalah 2,07. Yang mana ini juga lebih besar dari minus T alfa yang hanya sebesar minus 1,8. Sehingga didapat keputusan adalah gagal tolak H0. Itu kesimpulannya adalah tidak cukup bukti bahwa rata-rata mutu bahan baku yang dipasok pemasok B kecil dari 21. Maka pemasok B juga memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua pemasok tersebut memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan sebesar 21 pound per inch kuadrat. Baik, cukup sekian pembahasan soal dari kami, tim asisten LPC FT Unan. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.